Akhirnya prediksi kita terbukti. Orang-orang yang dulunya pesimis, yang dulunya tidak senang dengan menyaksikan pertandingan sepak bola atau tidak mengikuti informasi, akhirnya nasionalisme, rasa ingin tahu, mencari terus informasi apa dan bagaimana timnas dan sepak bola Indonesia, menjadi ingin lebih tahu dan mencari-cari yang lebih lengkap tentang informasi dan keterangan-keterangan yang berbau dengan sepak bola Indonesia. Terbukti bukan? Channel dari Sahabat Teman, apa kabar hari ini? Semoga semangat kita mendukung timnas Indonesia, doa dan dukungan kita terus terjaga sampai akhirnya Indonesia menginjakkan kaki di Piala Dunia. Dari 270 juta lebih rakyat warga Indonesia, hampir sekitar 200 juta adalah pencinta bola. Apa itu enggak terlalu berlebihan? Ya memang di zaman dulu, ketika zaman informasi masih terbelenggu dengan satu atau sentralis, media-media sosial sebelum berkembang seperti saat sekarang ini, orang-orang belum mengenal bagaimana timnas, bagaimana informasi sepak bola, perkembangan dan pertumbuhan sepak bola Indonesia. Dan sekarang di zaman yang serba digital, apa yang tidak mungkin kita akses? Informasi semua seluk-beluk sepak bola dan timnas kita bisa ketahui dalam genggaman. Dari emak-emak hingga lansia sampai bocah-bocah, semuanya sudah mengenal sepak bola Indonesia. Cobalah kita jalan-jalan ke kampung, ke pelosok, ke gang-gang buntu, kita tanya siapa pemain timnas yang mereka kenal. Tom Haye? Mereka kenal Tom Haye atau Martin Paes? Wow, keren. Informasi ini sudah begitu melekat di masyarakat Indonesia. Tapi kalau ke masyarakat pedalaman, mereka masih mengenal Witan Sulaiman atau pemain-pemain Indonesia lainnya seperti Rizky Ridho, Ramadan Sananta. Mereka kenal. Untuk naturalisasi, mereka mengenal Tom Haye, Ragnar Oratmangun, atau Nathan Choaon. Mereka sudah juga mengenal. Karena apa? Karena sumber informasi ada di mana-mana sekarang. Apakah juga mereka tahu klasemen sementara di grup C putaran ketiga zona Asia yang dihuni oleh Indonesia? Atau mungkin teman-teman juga masih belum tahu Indonesia posisinya di mana sekarang? Posisi Indonesia setelah mengimbangi tim Kangguru semalam dengan skor akhir 0-0, Indonesia berada di posisi keempat di klasemen sementara. Di Cina dengan skor 7-0. Wow. Di bawahnya Bahrain. Ya, setelah menumbangkan Australia di kandang Kangguru, Bahrain semalam dikalahkan oleh Jepang. Oh, berarti Bahrain di posisi ketiga. Salah nih informasinya. Jadi di posisi kedua itu ditempati oleh Saudi Arabia yang semalam juga mengalahkan Cina dengan skor 2-1. Nah, ini dia klasemen sementara di grup C yang dihuni oleh negara-negara yang sudah pernah mengecap laga di Piala Dunia. Dari Jepang, Saudi Arabia, Bahrain, Australia apalagi, lalu Cina sudah pernah ikut terlibat atau pernah mengikuti Piala Dunia. Sementara Indonesia ini putaran ketiga saja baru kali ini sempat dan berhasil diikuti oleh negara kita. Patut berbangga kita karena setelah Coach Sintayong melatih timnas, pergerakan perkembangan sepak bola dan prestasi sepak bola Indonesia berkembang. Dan kemungkinannya akan bisa dibuktikan dalam prestasi di kancah Asia dan dunia.
Nah, dari klasemen kita sudah bisa baca Jepang setelah menghajar tuan rumah Bahrain dengan skor 5-0, lalu pertandingan perdananya ketika menghadapi Tiongkok menggunduli Cina dengan skor 7-0. Lalu di peringkat kedua ada Arab Saudi yang bermain seri dengan timnas Indonesia di Arab Saudi di Stadion King Abdullah dengan skor 1-1. Semalam juga bisa menghajar tim Tiongkok dengan skor 2-1. Jadi peringkat Indonesia ada di posisi keempat dengan poin 2 dari 2 kali bertanding, mendapatkan skor yang sama 1-1 dan skor kacamata 0-0. Dari sini kita bisa analisis kemungkinan dan peluang Indonesia. Ya, Indonesia masih berpeluang besar untuk bisa melangkah lebih jauh. Kalau prediksi kita Indonesia bisa menjadi runner up di grup ini, wow, sangat luar biasa. Karena grup ini adalah satu-satunya grup neraka yang dihuni oleh negara-negara yang sudah pernah berkecimpung atau sudah pernah mencicipi Piala Dunia sebelumnya. Coba lihat Jepang. Jepang itu udah 10 kali. Lalu Arab Saudi, kemudian Bahrain, Australia, lalu juga Cina sudah 2 atau 3 kali mengikuti Piala Dunia. Kita yaitu patut kita mendoakan selalu dan terus mendukung timnas Indonesia untuk bisa berbicara lebih di kancah Asia dan dunia. Dan kesempatan itu kali ini sangat terbuka lebar. Jadi ini ya, kalau melihat poin-poin yang dikumpulkan, Indonesia baru 2. Kemungkinan kalau melawan Bahrain, kalau hitung-hitungannya ya, kalau Bahrain lagi demam panggung juga ketika menghadapi timnas Indonesia, kita bisa mencuri poin penuh 3 di sana. Poin kita menjadi 5. Atau kemungkinannya kita cuma bisa bermain imbang melawan Bahrain yang tahun 2012 sempat memecahkan rekor dengan mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 10-0 di tahun 2012. Itu skor yang sangat memalukan. Dan kemungkinannya nanti mereka yang membuka sejarah lama bahwa timnas Indonesia bukan siapa-siapa, tapi berbeda. Dunia semakin maju dengan sepak bola yang semakin modern seperti sekarang ini. Jadi kalau kita bermain imbang sama Bahrain, poin kita 3, lalu bertandang ke Tiongkok, kita bisa meraih poin penuh. Berarti poin kita 6 nih. Yaitu, dan kita prediksi sebelumnya, kalau Indonesia bisa memenangkan 4 pertandingan dan sisanya seri 2 kali kalah, kita bisa meraih posisi runner up di bawah Jepang atau Arab Saudi. Tapi kita berharap Indonesia dan Jepang bisa lolos ke Piala Dunia sebelum fase ataupun qualifier yang keempat. Jadi setelah ini nanti tim-tim yang bukan juara atau runner up grup akan kembali diadu di fase keempat di zona Asia. Lalu berikutnya juara-juara ataupun peringkat terbaik akan diadu lagi melalui playoff untuk memperebutkan 1 tiket melawan zona CONCACAF atau zona Afrika. Kita berharap Indonesia bisa lebih. Kalau kemarin bermainnya imbang melawan Australia, kemungkinan sedikit demam panggung juga. Kalau demam panggung ya kadang-kadang ini merasuki setiap pemain. Kita bermain di hadapan penonton lebih dari 80.000 penonton atau 70.000 lebih, dan disaksikan oleh kepala negara Presiden Jokowi, kan sedikit agak gimana gitu.
Nah, beda bermain ketika kita dijamu oleh tim tamu. Ya, semoga saja kita bisa mendapatkan poin penuh di Bahrain dan poin penuh di Tiongkok nanti. Nah, dari pertandingan yang sudah dilakoni oleh timnas Indonesia, siapakah pemain terbaik menurut penilaian kita sebagai pencinta sepak bola Indonesia? Dari mata kita sebagai warga rakyat Indonesia yang mencintai sepak bola dan memata-matai pergerakan, perkembangan, gerak-gerik pemain sepak bola Indonesia di lapangan. Ini dia pemain player of the match atau man of the match dari dua pertandingan ketika melawan Arab Saudi dan menjamu Australia. Martin Paes. Teman-teman sudah melihat kan ekspresi Martin Paes, dan ekspresi ini sudah menyebar di seluruh lini masa, beranda, dan platform sosial media. Begitu terharu dan merindingnya Martin Paes. Seorang Martin Paes bisa meneteskan air mata. Apakah dia tahu arti lagu dari Tanah Airku? Kita sebenarnya mau ketemu Martin Paes, mau nanya, dia tahu nggak itu artinya Tanah Airku? Terima kasih sudah menyaksikan ulasan usai matchday Indonesia melawan Australia. Terus dukung, doakan sepak bola Indonesia maju berprestasi, bisa ke Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.